Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan kita akan dengarkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-12 sampai dengan 22. Dan saya mengajak kita untuk secara berbalas-balasan kita membaca ayat-ayat ini dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu semua ayat-ayat yang ganjil, saya ayat-ayat yang ke-6 dan ayat 22 kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh mengikuti mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam tangan seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik kepada kamu masing-masing dan kepada semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah merendahkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. pujilah segala sesuatu dan menganggap yang baik. Sama-sama, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mengunci tahun 2023 kita lakukan dengan bersyukur dan mendengar firman Tuhan tentang bersyukur. Membuka tahun 2024 kita juga lakukan dengan bersyukur dan mendengar firman Tuhan tentang bersyukur. Apa artinya ini bagi kita? Artinya kita mengakhiri tahun 2023 dan memulai tahun baru 2024, semuanya kita lakukan dengan bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita orang Kristen menjalani kehidupan kita dalam bersyukur, itu berarti kita sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 yang sekaligus menjadi tema pemberitaan di awal tahun 2028 ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Berarti kalau kita mengucap syukur mengakhiri tahun 2023, mengawali tahun 2024, kita sedang berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kemarin juga kita mendengarkan bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita membuka diri kita untuk membiarkan Tuhan menambah semangat, menambah kekuatan di dalam jiwa kita. Dengan demikian, kita punya kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan yang masih serba rahasia ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sikap kita bersyukur dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Ayat 18 itu yang menjadi tema dan pemberitaan ini berada dalam konteks ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Oleh karena itu kita akan perhatikan apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita mengenai sikap bersyukur ini, yang kita nyatakan di dalam tindakan kita, dalam perilaku kita, dan juga dalam perkataan kita setiap hari. Nah, mari kita perhatikan sikap bersyukur itu dinyatakan dalam hal-hal apa saja. Pertama, menerima firman Tuhan sebagai perintah, bukan sebagai undangan. Saudara, ada perbedaan menerima firman Tuhan itu sebagai sebuah undangan dan sebagai perintah. Kalau kita menerima firman Tuhan sebagai suatu undangan, itu berarti kita bisa saja tidak mematuhinya dan tidak ada konsekuensi apa-apa, karena itu hanya sekedar sebuah undangan. Misalnya, kalau saudara diundang oleh gubernur atau pejabat gubernur menghadiri open house tahun baru,
saudara datang atau tidak datang, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, karena itu hanyalah sebuah undangan. Tapi kalau perintah, misalnya dari kepolisian, memerintah seseorang karena ada masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh orang itu, kemudian ada surat perintah dari kepala kepolisian, saudara, kalau perintah ini kita abaikan, itu mengandung konsekuensi hukum berdasarkan perintah itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita hanya menerima firman Tuhan sebagai suatu undangan, maka hal itu tidak ada manfaat apa-apa dalam hidup kita. Kita pasti mengabaikannya karena kita berpikir tidak ada konsekuensi apa-apa yang kita terima dari kita menerima firman itu, hanya sekedar sebuah undangan. Tetapi saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa menerima firman Tuhan tidak sebagai suatu undangan, tapi ini merupakan suatu perintah. Dan kalau perintah ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan konsekuensi dari kepatuhan kita terhadap perintah, tapi juga akan ada konsekuensi dari sikap kita yang menolak perintah. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan sebagai perintah bagi jemaat Tuhan di Tesalonika pada waktu itu, dan hari ini bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan begini, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus dalam hal ini sebagai penyambung lidah Tuhan menyatakan suatu perintah dalam bentuk permintaan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan hal yang sama ini untuk kita sekalian, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan sebagai perintah dan bukan sebagai undangan, itu berarti kita mengaplikasikan suatu sikap yang benar yang dikehendaki Tuhan, yaitu bersyukur dalam segala hal. Dan sikap bersyukur ini kita nyatakan di dalam hubungan horizontal kita sebagai jemaat dengan pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Tuhan menyatakan supaya kita mentaati perintah Tuhan dalam menghormati hamba-hamba Tuhan yang menyatakan diri dalam pelayanan mereka dengan bekerja keras yang memimpin kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kami yang melayani, bukan kami yang meminta untuk dihormati, tapi ini adalah perintah daripada Tuhan, supaya kita sebagai jemaat belajar untuk menghormati siapa yang Tuhan percayakan bekerja keras yang memimpin kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian menegur. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang menegur kita bukan dimusuhi menurut firman Tuhan di sini, tapi justru kita harus menghormati. Dan kalau kita belajar untuk melakukan hal ini, berarti kita sedang menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya yang mau menerapkan suatu gaya hidup yang selalu bersyukur dengan cara kita menghormati pemimpin-pemimpin rohani yang mengajak kita untuk mengenal Tuhan dan juga menegur kita. Ayat yang ke-13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Jadi menghormati, menjunjung bukan sesuatu yang kita lakukan itu dengan pura-pura. Oh, di depannya sepertinya begitu baik sekali, tapi di belakang berbeda tindakan dan kata. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan ini, supaya kita sebagai orang yang percaya, yang mau belajar bagaimana hidup bersyukur, kita nyatakan itu di dalam hal sungguh-sungguh menghormati, menjunjung orang-orang yang Tuhan percayakan memimpin kita dalam Tuhan dengan kasih dalam pekerjaan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tanggung jawab daripada kita semua sebagai orang yang percaya, yang mau mengaplikasikan gaya hidup bersyukur dengan menghormati, menjunjung orang-orang yang memimpin kita dalam Tuhan, menegur kita, dan kita lakukan itu dalam kasih karena pekerjaan mereka. Kemudian hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Tidak mungkin Bapak Ibu kita disebut sebagai orang yang bersyukur
Jika yang terjadi dalam hidup kita hanya konflik, berkelahi, tidak mungkin orang yang menjalani kehidupan dengan cara seperti itu menandai bahwa orang itu bersyukur dalam segala hal. Orang yang bersyukur dalam segala hal adalah mereka yang menerima firman Tuhan bukan sekedar sebagai undangan, tapi sebagai perintah. Dan Tuhan memerintahkan supaya kita hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah gaya hidup yang selalu bersyukur, karena dengan jalan itu kita sedang menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka secara pasti damai sejahtera itu akan menguasai kita, dan kita akan mengaplikasikan damai sejahtera itu dengan hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kedua, suka menerima nasihat dan teguran. Saudara-saudara kekasih Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan, mereka akan nyatakan sikap bersyukur itu dengan suka menerima nasihat dan teguran. Jadi kalau saudara ditegur, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kalau saya ditegur, itu sesuatu yang sangat baik. Baik yang Tuhan lakukan secara langsung melalui firman-Nya. Demikian juga Tuhan menggunakan seorang teman atau seorang sahabat atau seorang saudara menegur kita. Tapi kadang-kadang ketika teguran seperti itu disampaikan, kita tidak siap menerimanya. Bukannya kita bersyukur, saudara-saudara, tapi kadang kita berontak karena kita merasa dipermalukan dengan teguran itu. Saya percaya di tempat ini mau menerima teguran. Amin. Saya biasanya sampaikan seperti yang lalu di ibadah pemakaman. Saya bilang begini, kalau almarhumah ini dia 15 menit atau 10 menit sebelum ibadah sudah datang duluan, beda dengan Nona Maika yang masih nona. Itu saya sampaikan waktu itu. Tapi Nona Maika tidak tersinggung, dia malah senang ditegur. Haleluya. Jadi saya sudah melihat ada perubahan. Hari ini sudah datang lebih awal. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, coba saudara perhatikan apa dikatakan firman Tuhan di sini. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Amin. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Jadi Paulus di sini memposisikan dirinya, walaupun dia seorang rasul, dia menyebut jemaah yang dia pimpin itu sebagai apa? Sebagai saudara, bukan musuh. Jadi jemaah yang saya layani di sini juga tidak ada satupun yang saya anggap mereka itu memusuhi saya. Saudara itu memusuhi saya. Saya tahu saudara ini adalah saudara saya yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan jemaat ini. Saudara adalah anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dipimpin oleh seorang bapak. Nah, kalau dalam gereja Katolik atau Ortodoks itu disebut Romo. Saudara tahu Romo itu bahasa Jawanya apa? Romo bahasa Jawanya apa? Jadi sebenarnya kalau Romo itu disambung, tidak usah dipanggil Romo, dipanggil Ama. Iya betul, sama itu. Fadil. Saudara-saudara berkasih Tuhan, Alkitab berkata, orang yang bersyukur itu dia selalu punya kesukaan untuk menerima nasihat dan teguran. Kami menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Yang tidak tertib perlu ditegur. Banyak ya tidak tertib ya, saya termasuk saya juga ini tidak tertib. Ya saya juga harus menegur diri dan ditegur oleh yang lain. Siap kalau PU mau menerima teguran? Siapa tidak atau tersinggung? Siap. Saya sudah tahu kalau si Jacqueline ini siap menerima teguran. Karena dia sudah siap menerima teguran,
Jadi Tuhan sudah memberikan kepada dia nyok baru. Nah, haleluya. Saudara, teguran itu baik, bukan merusak kita, justru untuk mengembalikan kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dari tidak tertib menjadi tertib. Nah, kalau polisi pasti tertib, karena mereka sudah diajar untuk tertib. Hanya yang bedanya, kalau dengan bos dunia, mereka sudah datang lebih awal, tapi ke gereja kadang-kadang tidak. Tapi kalau polisi yang di sebelah mereka itu tertib. Haleluya. Makanya kemarin kita datang karena harus jaga. Amin. Jadi sekedar saya sampaikan, Mika dulu ini mau jadi polisi. Satu kali tes, tidak mau lagi tes kedua ketiga. Padahal ada banyak orang kemudian diterima setelah tes ketiga. Jadi tahun ini dia terima, tahun depannya lagi dia bikin lagi. Kalau dia terima tahun depannya, akhirnya jadi. Contoh anaknya Pak Yusfalo, dia pernah di TNI, tidak diterima. Tahun berikutnya dia berjuang lagi. Wih, dia diterima. Ketika ada di Magelang sana, saudara-saudara, ada jenderal-jenderal yang kemudian tanya kepada beliau, ada orang dekat siapa sehingga anak papa bisa diterima di sini? Ternyata saya dengar saudara-saudara, menurut pengakuan dari orang-orang itu, mereka bayar 2M 3M untuk diterima di Admin. Tapi anaknya Pak Yosi 0%. Dia hanya bilang, saya seorang pendeta tidak punya uang sebanyak itu. Kalau saya punya uang sebanyak itu sudah bangun gereja besar, tidak menggunakan rumah. Nah, ini semua karena Tuhan saya. Jadi Tuhan kemudian terima mereka untuk bekerja bagian yang lain. Tapi Tuhan tahu cita-cita dari polisi tidak dapat calon suami polisi. Jadi tahun ini itu harus mengakhiri masa ujian. Ini contoh nasihat ini. Mau terima atau tidak nasihat ini? Nah, mau atau tidak? Mau terima nasihat atau tidak? Ya. Kemudian tegur yang tidak tertib. Tapi kemudian hibur mereka yang tawar hati. Jadi kita yang tawar hati, saudara-saudara, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita juga harus menjadikan diri kita ini sebagai penasihat yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami tawar hati. Bela lah yang lemah, sabar terhadap semua orang. Tidak mudah sabar ini. Saya tidak tahu, saya punya saudara Kaleb ini, dia sabar kan tidak kalau andai kata dia punya istri marah-marah sama dia, atau jangan sampai dia melotot matanya dan dia akan mengeluarkan beberapa kalimat-kalimat yang mungkin bisa kayak bom ledakan dia punya istri. Kita tidak tahu karena mereka hanya berdua bertiga di sana. Bertiga maksudnya dengan Lucky, anaknya Mini, saudara-saudara. Sambil menunggu anak mereka sendiri. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya juga tidak tahu apakah saudara Putra Penuh ini kalau ditegur dia sabar atau tidak. Saya juga menasihati supaya tahun ini juga bisa meningkat. Jangan Bapak, saya belum selesai kuliah. Nggak apa-apa. Tidak banyak orang di rumah, hanya 3 orang saja kan. Nikah dulu, baru lanjut kuliah. Daripada sudah dekat-dekat begini nanti putus dengan jalan kita tidak tahu. Lagi hangat-hangat. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan dalam Amsal terkait dengan teguran ini. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Didikan ini kan sifat bentuknya nasihat dan sebagainya. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi kalau kita mengabaikan teguran, Alkitab berkata kita sedang memilih jalan kesesatan. Nah, kemudian pasal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah Amsal pasal 12 ayat 1. Dungu itu persamaan atau sinonimnya apa saja? Saya harus tanya kepada ahli bahasa Indonesia, Ibu Lodia. Dungu itu apa sinonimnya? Bodoh, apa lagi? Jadi dungu itu bodoh, tolol, stupid.
Bodoh. Jadi ketika kita ditegur, kita tidak terima teguran, itu berarti orang itu walaupun dia seorang magister teologi, ya sebenarnya menurut firman Tuhan apa? Dungu, bodoh, tolol, goblok. Suatu waktu ini pernah kan saya sampaikan di sini dan berapa kali pada pemakaman bahwa pemilik pabrik rokok rupanya salah satu pegawainya menamati dia berpuluh-puluh tahun. Ternyata orangnya tidak merokok. Jadi penasaran ini pegawai. Tanyalah kepada pimpinan perusahaan rokok ini, pabrik rokok. Bapak, bos, saya sudah puluhan tahun bekerja di sini, tapi saya belum pernah satu kali pun melihat bapak, melihat bos merokok. Terus bosnya tertawa. Aduh, kenapa kau memperhatikan saya selama ini? Rupanya kau memperhatikan luar biasa. Puluhan tahun kau bekerja di sini hanya memperhatikan saya, dan kau tidak pernah melihat saya merokok satu kali pun. Benar, saya tidak merokok. Kenapa? Karena saya membangun pabrik rokok ini hanya bagi mereka yang dungu, yang goblok, yang bodoh. Kenapa bos mengatakan seperti itu? Karena hanya orang bodoh, orang goblok yang tidak tahu baca. Saudara-saudara, lalu si bosnya mengatakan, coba kamu baca iklan-iklan yang ada di jalan-jalan. Baca itu di bungkus rokoknya. Bilang apa di bungkus rokok? Merokok membunuhmu, merokok menyebabkan segala macam penyakit. Sudah disebut di situ. Tapi manusia karena bodoh tidak tahu baca, maka dia merokok. Ini hal kecil saja. Jadi nyong-nyong, bapak-bapak yang masih rokok di sini, ingat, sampai hari ini menurut bos rokok itu saudara bodoh, saudara goblok, saudara dumba. Kalau di GBI khusus untuk pejabat gereja, ya PDP kedapatan merokok disiplin. Nah, kalau jemaat ya tidak bisa didisiplin seperti itu. Tapi kalau pelayan yang melayani bisa didisiplin, tidak usah dulu melayani sampai dia bisa menyelesaikan kebiasaan buruk itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan lagi ayat 5 Amsal pasal 27. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi firman Tuhan mengatakan seseorang yang bersyukur itu dia akan nyatakan sikap bersyukur itu dengan mau menerima nasihat dan teguran. Ternyata teguran yang nyata-nyata ini lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siapa yang membenci teguran dia dulu, siapa yang mengabaikan teguran dia sedang tersesat. Tetapi kalau dia mengindahkan didikan, dia sedang menuju jalan kehidupan. Kalau dia mencintai didikan, dia memiliki pengetahuan rohani yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini di awal tahun 2024 ini kita ada di sini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyatakan ucapan syukur kita dengan menetapkan dalam diri kita, kita menjadi pribadi yang suka menerima nasihat dan teguran. Yang kedua, belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Saya pun kalau dibikin macam-macam oleh seseorang, saya pasti tidak terima juga kejahatan yang dilakukan terhadap saya. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, kalau kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dan itu adalah sikap hidup yang berkenan dan yang dikehendaki Allah, itu berarti kita mau menerapkan sikap bersyukur itu dengan selalu belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu dikatakan dalam ayat 15, perhatikanlah. Kata perhatikan ini suatu kata yang luar biasa, yang menjadi tekanan bagi kita saat ini, supaya kita betul-betul menyatakan perhatian kita terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya dengan perhatian seperti ini kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bersyukur, dan kita wujud nyatakan bersyukur itu dengan belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Untuk hal yang baik ini bukan sesuatu yang secara otomatis terjadi begitu saja. Perlu usaha, perlu perjuangan agar kita dimampukan untuk menerapkan gaya hidup bersyukur dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi ini merupakan perjuangan seumur hidup yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kemudian yang keempat, bersukacita dalam doa dan ucapan syukur. Saudara-saudara, Alkitab berkata, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, saya percaya dalam menjalani kehidupan kita walaupun penuh tantangan, tapi kita akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita tidak bersumber dari situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Situasi yang ada di sekitar kita itu tidak bisa mempengaruhi sukacita yang ada di dalam kita. Kenapa? Karena sukacita ini kita miliki dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Dengan kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, maka sukacita yang daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita sekalian. Kemudian yang kelima, menyenangkan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia sedang berjalan di dalam apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dia selalu bersyukur menghadapi segala sesuatu dalam hidup dia hari ini dan juga ke masa depan, maka orang yang seperti ini sedang melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan Roh Kudus. Orang yang bersyukur ini, dia tidak akan melukai Roh Kudus. Dia tidak akan memadamkan roh. Rupanya Bapak Ibu kita ini dengan kebebasan yang kita miliki, kita bisa memadamkan roh. Artinya apa yang Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus bisa saja tidak melakukan itu lagi. Dia berdiam diri. Mengapa? Karena kita melakukan sesuatu yang membuat Roh Kudus itu tidak lagi bersukacita. Dia sedih. Akhirnya apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita menjadi seperti api yang padam. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, kalau kita ingin menyenangkan Roh Kudus, kita harus belajar bagaimana kita bersyukur dalam segala hal, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Bersyukur itu akan membuat Roh Kudus disenangkan dan apinya akan terus menyala dalam hidup kita, membakar kita. Saudara, kita punya pengalaman kalau kita misalnya melakukan dosa, pasti ada sesuatu masalah di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi dia tidak efektif bekerja. Kenapa? Karena kita sedang melukai dia. Kita sedang padamkan apinya menyala di dalam kehidupan kita karena kejahatan kita. Oleh karena itu, melalui bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menjalankan suatu gaya hidup yang menyenangkan Roh Kudus. Kita tidak memadamkan roh, tapi membiarkan roh itu menyala-nyala dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai roh yang besar, dia bekerja di dalam roh kita, menambahkan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, memberikan arah bagi kita bagaimana kita menjalani hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Dan dia juga akan memanifestasikan karunia-karunia dan urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, apapun yang kita kerjakan, kita butuh urapan Roh Kudus. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Polisi juga butuh kuasa Roh Kudus. Pegawai negeri juga butuh kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Pengusaha Samsung juga mereka butuh kuasa Roh Kudus, supaya ketika mereka menawarkan dagangan mereka, orang tertarik karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka yang mau membeli. Bahkan membuat pilihan tokonya juga karena Roh Kudus bekerja. Saudara, pernah dengar apa yang saya sampaikan di sini mengenai seseorang yang mulai usaha roti? Karena dulu dia belum Kristen, dia penjual tembakau. Setelah dia diinjili dan percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya dia tinggalkan semua barang-barang jualan seperti itu dan dia belajar memulai usaha roti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Ketika dia membuat roti, dia menyanyi memuji Tuhan. Dia berdoa menyerahkan usahanya ini kepada Tuhan. Kemudian kalau dia belum punya tempat, dia titip di toko-toko, dia titip di kios-kios. Tapi saudara-saudara, roti orang ini menjadi begitu terkenal karena ketika dimakan rasa enaknya berbeda dengan roti-roti yang lain. Akhirnya orang berbondong-bondong, mungkin yang seperti yang di bawah situ. Tapi itu kita tidak tahu kalau Tuhan atau bukan itu. Tapi ini orang yang karena memang dia berdoa kepada Tuhan. Jadi orang tertarik dengan rasa dari rotinya. Nah, saudara-saudara, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya Tuhan memberkati dia. Dia rajin gereja, dia membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dia berbuat yang menyenangkan Tuhan dalam dia memulai usahanya. Dia lakukan itu semua. Tapi ketika dia diberkati dengan luar biasa, di mana sekarang dia punya toko roti sendiri dan sudah ada di beberapa tempat, beliau kemudian tidak datang gereja lagi. Lalu pendeta kunjungi, kenapa tidak di gereja? Pak pendeta minta maaf, saya tidak ke gereja karena tiap minggu ramai sekali orang datang makan roti di tempat ini. Tapi kan Bapak Pendeta, apa yang saya lakukan sejak dulu saya tidak pernah tidak lakukan, yaitu memberikan persepuluhan dari pendapatan ini. Saya akan selalu kirim. Jadi rupanya saudara-saudara ada anak buahnya atau pegawainya yang disuruh untuk ke gereja hanya sampaikan persembahan persepuluhan daripada orang ini. Jadi pendeta mengatakan, Bapak, Tuhan sebenarnya tidak butuh persembahan dari Bapak. Yang Tuhan butuhkan itu adalah kehadiranmu, hidupmu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya maklumlah Pak Pendeta, karena saya baru sibuk. Nanti saya akan usahakan. Padahal awalnya setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia laki-laki, tapi dia juga hadir dalam ibadah kaum ibu. Bayangkan, dia sudah menikah, tapi dia juga hadir di dalam ibadah kaum muda. Ya memang ada dewasa muda di gereja Bethel Indonesia. Jadi semua ibadah dimanapun saudara, orang ini selalu hadir. Tapi karena kesibukan usaha, hanya tidak hadir. Yang selalu hadir adalah persembahannya. Itulah saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita bisa merencanakan apa saja terkait dengan hidup, masa depan dan usaha kita. Kita bisa membuat perencanaan. Tetapi Alkitab berkata, apapun yang kita rancangkan, mungkin saya berhasil, tetapi pada akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Harus kita ingat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menjalani kehidupan dengan bersyukur, dan kita nyatakan di dalam ucapan syukur dengan menyenangkan Roh Kudus. Jangan pada bangkok. Suatu waktu saudara, orang yang tadi punya usaha, tidak tahu kenapa kok semua toko roti yang berada di tempat yang berbeda terbakar. Ketika terbakar, teman-teman yang biasa ngumpul-ngumpul tiap minggu itu makan roti sambil bercerita toko roti, tidak ada yang bantu dia. Lalu pendeta datang. Saudara-saudara mereka salam Tuhan, dia nangis, Pak Pendeta tolong doakan saya mengalami kerugian sebanyak ini. Ya pendeta datang untuk memberikan penghiburan kepada orang yang tempat usahanya terbakar. Dan ayat firman Tuhan yang digunakan oleh pendeta, bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting mengasihi Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan. Wah, didoakan. Kemudian dia semangat lagi datang gereja seperti sedia kala. Tuhan berkati lagi. Saudara-saudara, yang kedua setelah dia diberkati, lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Tapi penyakit lamanya kambuh lagi, saudara-saudara. Dan alhamdulillah dia kedua kali persis sama. Setelah itu dia bertobat sungguh-sungguh. Tuhan pulihkan juga usahanya. Lalu dia belajar untuk tidak lagi seperti yang dia lakukan. Dia mau menyenangkan Tuhan.
menjalani kehidupan ucapan syukur melalui ibadah-ibadah seperti yang dulu pada awal pertobatan dia. Lalu dia sisihkan juga keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan rotinya. Bukan saja untuk mengembangkan usahanya, tapi dia juga pakai untuk membantu pembangunan gereja di pedalaman-pedalaman, membeli Alkitab dan membagikannya secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan Alkitab. Saudara, apa yang saya sampaikan ini kepada kita, ini pengalaman dari seorang Kristen yang dulu di Petamburan saya mendengarkan, disaksikan oleh seorang pendeta, dan sampai hari ini saya masih ingat kesaksian itu. Jadi hari ini, di awal tahun 2024 ini, Tuhan menyatakan kepada kita untuk kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan sikap bersyukur ini adalah sesuatu yang menyenangkan Roh Kudus. Kita sedang membuka diri kita untuk Roh Kudus yang menyala dan tidak memadamkan roh. Menyenangkan Roh Kudus dengan jalan bagaimana lagi? Tidak menganggap rendah nubuat-nubuat. Bukan nubuat. Jadi kalau ada manifestasi karunia karunia Roh Kudus di tempat ini, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, nubuat, mungkin sesuatu yang menurut kita tidak biasa terjadi, tapi Tuhan memanifestasikan karunia-karunia seperti ini dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Tidak boleh kita menganggap remeh, tidak boleh kita menganggap rendah. Kenapa? Karena nubuat itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Dan nubuat ini digunakan untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai Gereja Bethel Indonesia, kita percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih berlangsung sampai hari ini. Amen. Yang kita tentang bukan karunianya, tapi penyalahgunaan karunianya. Karena orang bisa menyalahgunakan penggunaan karunia dengan mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang suruh dia. Contoh yang pernah saya sampaikan di sini. Ada orang pergi mendoakan orang lain, lalu dia berkata Tuhan bicara sama dia bahwa dia akan sembuh, tapi dia harus mempersembahkan 1 juta. Tak ada 1 juta. Tawar menawar 250 tidak bisa, 500 tidak bisa, 750 tidak bisa, harus genap 1 juta. Akhirnya orang sakit ini dia bel keluarganya, pinjam, minta untuk memenuhi 1 juta seperti yang diminta oleh jemaat diri pelihat ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, akhirnya dipenuhi 1 juta. Lalu berdoa, dia berkata nanti sembuh. Ternyata tidak sembuh. 3 orang yang berbeda dengan modus yang sama mendatangi orang ini. Tahun 2007 saya dengan Pak Mika pergi melayani orang ini karena diminta. Jadi kami cari tempatnya dan kami berjumpa dengan orang ini. Sudah sakit 1 tahun lebih. 3 modus dari orang yang berbeda, minta 1 juta dengan mengatasnamakan Tuhan, memanipulasi karunia nubuat, karunia penglihatan. Mereka manipulasikan untuk mendapat uang 1 juta. Tapi orang yang tidak sembuh. Hanya kami pergi lalu diceritakan karena uangnya sudah habis, digunakan untuk membeli obat 1 butir itu 300 ribu. Dan dia hanya punya gaji pensiun yang sedikit itu. Makanya ketika kami tiba di situ, beliau juga tidak menyuguhkan air putih atau teh, karena memang dia sendiri, istrinya sudah meninggal. Ini adalah penyalahgunaan karunia. Tapi bukan berarti karena ada penyalahgunaan seperti ini, lalu kita menganggap remeh karunia roh. Tidak boleh kita anggap remeh karunia roh, karena kita masih meyakini karunia ini Tuhan masih berikan kepada gereja dengan tujuan bukan untuk kepentingan orang yang diberi karunia itu, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya dan kepentingan orang yang dilayani supaya dibangun, dikuatkan dan dihibur. Kemudian saudara-saudara, uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi orang yang bersyukur itu dia selalu menyatakan syukurnya dengan menguji segala sesuatu. Dia tidak terima begitu saja lalu mengikuti walaupun hal itu salah. Pegang yang baik. Gereja kita di tempat ini mempercayai Allah, firman Allah dan roh Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 telah dinyatakan hal itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim. Kata Elohim itu ditulis dalam bentuk jamak. Jadi tunggal jamak. Maka Elohim berfirman. Lalu roh Elohim melayang-layang.
Saudara-saudara, kemudian hal ini ditegaskan dalam perjanjian baru. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah sumber yang melaluinya segala sesuatu diciptakan oleh firman dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Apa yang diciptakan? Untuk menyatakan hubungan di antara firman, di antara Allah dan firman Allah dan Roh Allah ini, maka kemudian dirumuskan dalam rumusan pengakuan iman Tritunggal. Bukan Tritunggal, bukan tunggal. Tritunggal. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun seseorang itu mungkin dia mengaku diri dia malaikat Tuhan, tapi kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dari yang disampaikan oleh para rasul, maka sehebat apapun orang itu harus ditolak pengajarannya. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kepada kita untuk menguji. Dan batu ujian untuk menguji sebuah pengajaran adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Dan juga pengakuan-pengakuan iman yang telah dihasilkan oleh gereja-gereja awal seperti pengakuan iman Nisea, pengakuan iman yang dihasilkan sebelum perpecahan gereja. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, uji segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu dan peganlah yang baik. Jadi kalau karunia bermanifestasi dalam sebuah pelayanan harus diuji. Kalau dia tidak bersedia diuji, itu berarti apa? Palsu. Sebab hanya yang palsu yang tidak mau diuji. Misalnya emas. Kalau emas itu palsu, pasti yang mau jual emas itu dia tidak akan menguji. Tidak, karena dengan nanti diuji pasti ketahuan palsu. Tapi kalau emas tulen, saudara yang kasih, silakan uji. Masukkan ke dalam api, dia tetap emas. Masukkan dalam lumpur, tetap emas. Tetapi kalau yang bukan emas, masuk ke dalam api, langsung ketahuan. Itu pengujian untuk mengetahui apakah emas itu asli atau palsu. Jadi kalau kita menguji sesuatu yang dari Tuhan, karena Tuhan suruh uji, pasti kita siap untuk diuji. Nah, setelah kita menguji, kita tahu itu dari Tuhan, maka kita pegang itu menjadi acuan bagi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan pimpinan dan arah Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Orang yang bersyukur, saudara, dia akan menjauhkan dirinya dari segala jenis kejahatan. Apa jenis-jenis kejahatan itu? Terlalu banyak sekali. Kejahatan itu terlalu banyak jenisnya. Harus saudara mau tahu jenis kejahatan apa saja yang kemudian berakibat hukum duniawi ini, tanya kepada Pak Polisi. Betul. Kalau saudara misalnya membuat status di Facebook tapi berisikan ujaran kebencian, itu kejahatan. Itu pasalnya ada. Tapi kadang-kadang kita tidak mau dengar apapun disampaikan. Saudara, ada wartawan di Sabu, saya dengar dulu, dia nulis, akhirnya ditangkap, masuk penjara karena menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Itu kejahatan. Sebenarnya juga kalau kita meneruskan berita-berita hoax yang kita belum tahu sumber dari berita itu apa benar atau tidak, berita itu hoax sebenarnya, tapi kita sudah meneruskan kepada orang lain, kita sedang melakukan kejahatan, meneruskan hoax. Akhirnya kejahatan yang kita teruskan itu mempengaruhi orang lain yang juga menerima. Karena itu saudara-saudara, ada berita-berita yang diteruskan kepada saya. Kalau saya sudah lihat judulnya, saya tidak akan baca, saya langsung hapus. Tidak penting bagi saya. Jadi dalam bermedia sosial juga hari ini kita harus belajar bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Jangan sampai media sosial justru kita pakai untuk menyebarkan kebencian, hoax, fitnah. Itu semua kejahatan. Tuhan mengatakan orang yang bersyukur adalah mereka yang mau menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Saya percaya kalau semua hal ini kita terapkan dalam hidup kita sebagai sikap bersyukur, kita menjalani tahun 2024 ini dengan tuntunan Tuhan yang jelas, dengan pimpinan Tuhan yang jelas bagi kita. Maka apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita akan nikmati. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Walaupun tantangan-tantangan mungkin kita hadapi, tapi dengan kita belajar menerapkan prinsip Alkitab untuk bersyukur, dengan menerima firman Tuhan
sebagai perintah dan bukan sebagai undangan. Suka menerima nasihat dan teguran, belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bersuka cita dalam doa dan ucapan syukur, menyenangkan Roh Kudus, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Semua hal ini kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai wujud ucapan syukur. Maka ini yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya orang menjalani kehidupan seperti ini pasti berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Mukjizat-mukjizat Tuhan akan nyatakan sehingga tahun 2024 ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan kuasa Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat sebagai perkenanan Tuhan atas sikap kita yang mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin.